Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Taufik Ramadana dengan NIM 23108020134 Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan bisnis. Nah, yang pertama itu manajemen keuangan. Apa sih itu manajemen keuangan? Jadi, manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengendalian aset serta sumber daya keuangan sebuah entitas. Contohnya seperti organisasi non-profit atau individu. Tujuan dari pengelolaan dan mengoptimalkan penggunaan dana agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau tadi kan pengertian. Lalu ada juga beberapa aspek penting dalam memanajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Lalu yang kedua pengorganisasi keuangan, lalu yang ketiga pengelolaan keuangan, pengendalian keuangan, dan yang terakhir pembiayaan dan investasi. Nah, selain aspek-aspek dalam memanajemen keuangan, ada juga terdapat fungsi utama dalam memanajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Nah, fungsi dari perencanaan keuangan yaitu untuk menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengembangkan strategi untuk mencapainya. Lalu yang kedua yaitu pengadaan dana. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi sumber-sumber biaya yang optimal dan memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Ini bisa meliputi pembiayaan ekuitas, utang, atau kombinasi keduanya. Lalu yang ketiga yaitu adalah pengelolaan dana. Fungsi dari pengelolaan dana ini melibatkan pengelolaan arus kas, dan aset perusahaan dengan cara yang efisien. Pengelolaan dana ini termasuk pengelolaan likuiditas, investasi yang cerdas, dan pengelolaan risiko keuangan. Lalu yang keempat adalah pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif. Pengendalian keuangan ini mencakup penerapan kontrol internal, pemantauan kinerja keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Lalu yang kelima terdapat pengambilan keputusan investasi. Manajemen keuangan terlibat dalam pengambilan keputusan investasi yang berkaitan dengan alokasi dana, keputusan investasi yang berkaitan dengan alokasi dana perusahaan untuk proyek-proyek investasi yang berpotensi menghasilkan pengembalian yang optimal. Lalu yang keenam, pengambilan keputusan pendanaan. Fungsi ini melibatkan pengambilan keputusan yang tentang struktur modal perusahaan, yaitu bagaimana membiayai aset dan operasi perusahaan melalui hutang dan ekuitas. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan risiko keuangan. Manajemen keuangan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan operasi perusahaan. Contohnya seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Lalu tadi kan ada fungsi manajemen keuangan, aspek-aspek manajemen keuangan, lalu ada juga tujuan manajemen keuangan, yaitu teori keuangan pada keuangan perusahaan adalah bagaimana memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan, atau bisa kita sebut dengan wealth of the shareholders. Tujuan normatif ini dapat mewujudkan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, atau bisa kita sebut dengan market value of the firm. Lalu memaksimumkan nilai pasar perusahaan sama dengan memaksimumkan harga pasar atau saham. Lalu ada juga teori keagenan, atau bisa kita sebut dengan agency theory. Hubungan keagenan atau bisa kita sebut dengan agency relationship muncul antara lain yaitu yang pertama pemegang saham dengan manajer, atau bisa kita sebut dengan shareholders. Lalu yang kedua shareholders dengan kreditor, atau bisa kita sebut dengan bondholders atau pemegang saham obligasi. Lalu
Asymmetric information adalah kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Nah, lalu ada juga sumber dana. Sumber dana itu terdapat 3, yaitu yang pertama itu modal asing atau bisa kita sebut dengan pinjaman. Lalu yang kedua modal sendiri, bisa kita sebut dengan saham atau tambahan investasi pemilik. Dan yang ketiga, laba yang ditanam kembali. Nah, contoh dari modal asing yaitu seperti pinjaman bank, obligasi, pinjaman dari leasing. Sedangkan modal sendiri yaitu contohnya modal saham, modal disetor, dan laba ditahan. Sedangkan laba yang diinvestasikan kembali yaitu contohnya seperti retail atau perusahaan teknologi yang mencapai kesuksesan besar dengan melancarkan produk baru. Nah, terdapat juga yaitu analisis rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini terdapat 4, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas atau rentabilitas, dan yang ketiga rasio aktivitas, dan yang terakhir yaitu rasio solvabilitas atau bisa kita sebut dengan leverage ratio. Nah, rasio likuiditas itu merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Sedangkan rasio profitabilitas atau rentabilitas itu rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Sedangkan rasio aktivitas yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu tadi rasio solvabilitas, yaitu merupakan rasio yang digambarkan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Lalu ada juga manajemen resiko. Resiko itu adalah akibat kurang menyenangkan atau bisa kita sebut dengan kerugian membahayakan dari suatu perbuatan tindakan. Nah, lalu ada juga manajemen resiko. Manajemen resiko itu segala proses kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya resiko perusahaan. Ada juga resiko perusahaan, risiko perusahaan. Yang pertama yaitu risiko strategik, risiko keuangan, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan yang terakhir risiko reputasional. Tadi kan tentang yang pertama yaitu risiko strategik. Apa sih itu risiko strategik? Risiko strategis yaitu risiko yang timbul dari ketidakcocokan atau kegagalan dalam proses pengambilan keputusan strategis suatu organisasi. Lalu yang kedua, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah kemungkinannya terjadi kerugian finansial atau ketidakpastian dalam hasil keuangan suatu entitas. Contohnya seperti perusahaan atau individu yang disebabkan oleh perubahan dalam faktor-faktor kondisi ekonomi atau keputusan bisnis yang salah. Lalu yang ketiga yaitu risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini adalah risiko yang timbul ketika suatu organisasi gagal memilih peraturan, kebijakan, standar, atau hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman atau kelalaian atau kesalahan dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat yaitu risiko operasional, yaitu risiko yang timbul dari kegagalan atau ketidakmampuan proses operasional suatu organisasi, termasuk manusia, sistem, atau prosedur dalam memenuhi tujuan operasionalnya. Contoh risiko operasional itu meliputi kerugian karena adanya kesalahan atau kelalaian karyawan, gangguan dalam sistem teknologi informasi, kerusakan pada infrastruktur fisik, atau kejadian yang merusak reputasi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu risiko reputasional, yaitu risiko yang timbul dari persepsi negatif atau kerugian reputasi suatu organisasi di mata pelanggan, pemegang saham, karyawan, atau masyarakat umum sebagai akibat dari keputusan atau peristiwa tertentu. Risiko ini dapat muncul dari berbagai sumber, contohnya seperti skandal publik, ketidakpatuhan terhadap etika bisnis, produk atau layanan yang buruk,
atau perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan atau konsumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mengelola keuangan bisnis. Sekian, terima kasih.